Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia yang sudah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Dery Munadi Rahadian SPD, selaku moderator yang akan membantu kegiatan webinar pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dengan tema menghadirkan aktivitas numerasi yang menyenangkan dan inspiratif di lintas jenjang. Pada malam hari ini, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana contoh konkret penguatan numerasi baik itu di level PAUD, SD maupun SMP. Boleh dilanjut? Oke, jangan lupa Bapak Ibu guru hebat share pengalaman belajar hari ini di media sosial menggunakan tagar hashtag kurikulum merdeka di PMM, lalu tag akun Instagram @dirjen-GTK Kemdikbud untuk dapat di-repost oleh akun resmi Dirjen GTK Kemendikbud RI. Sebelum kita masuk kepada pematerian bersama narasumber yang hebat-hebat pastinya, agar makin tercerahkan, makin fokus dan makin semangat, kita akan bermain games dulu, ice breaking dulu sebentar untuk meningkatkan konsentrasi pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa lihat ada gambar satu buah mobil sedang parkir. Kira-kira mobil tersebut parkir di angka nomor berapa? Oke, sekali lagi ya, silakan jawab di kolom chat. Bapak Ibu, kira-kira mobil tersebut parkir di nomor berapa? Silakan, mulai dari sekarang. Oke, 89, 87, 86, 87, 78. Oke, terus ada yang bisa jawab lagi? 83, 78. 86, 68, 87, 89, 90, terus 78, 89, 93, 98. Oke ya, saya kasih waktu sekitar 15 detik lagi. Silakan Bapak Ibu yang belum menjawab bisa jawab langsung di kolom chat. 78, 87, 86. Oke, 36. 90, 28 juga ada. 10 detik lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan yang masih belum menjawab bisa menjawab pertanyaan. Mobil ini parkir di nomor berapa? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop Bapak Ibu. Oke, kita akan coba buka jawabannya kira-kira nih. Mobil ini parkir di nomor berapa ya? Oke, silakan kita akan coba menyaksikan jawabannya. Boleh dilanjut? Kita akan coba balikan gambar ini dari gambar awal ke gambar terbalik. Dan jawabannya adalah 87. Oke, sebagian besar jawabannya sudah benar 87. Ada juga yang menjawab dengan jawaban yang lain. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ada yang berpikir tentang deret angka, ada yang menghitung antara perbandingan angka-angka di setiap bagian. Dan ternyata kita bisa mencari jawaban lain, alternatif lain dari pemecahan masalah ini selaras dengan konsep berpikir matematik dalam penguatan numerasi ini dan hasilnya 87. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah berhasil menjawab pertanyaannya. Oke, boleh dilanjut? Oke, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mulai, kita berkenalan dulu dengan teman belajar pada malam hari ini yang pastinya sangat luar biasa yang akan berbagi praktik baiknya terutama dalam penguatan numerasi
di beberapa jenjang. Untuk teman belajar yang pertama, coba kita panggilkan Ibu Ruth Betty Marpaung, SPD. Beliau adalah seorang guru TK di Trimulya, Bandung. Kita coba sapa terlebih dahulu teman belajar yang pertama. Ibu Ruth, selamat malam. Apa kabar? Malam, Pak Dery. Sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya sehat. Bu. Bagaimana Sehat. kegiatannya sehari-hari? Lancar? Lancar. Oke, Alhamdulillah. sedang sibuk apa Ibu? Biasa, kan mau akhir tahun ya. Jadi sibuk rapotan. Oh, siap benar. Hampir sebagian besar persiapan untuk asesmen dan Persiapan rapatannya, rapotan. Bu. Sangat Iya. luar biasa. Kita sudah nggak sabar pastinya nanti akan Iya. berbagi ya, Bu, dengan Iya. rekan-rekan guru satu Siap, Indonesia. Pak Oke. Dery. Lanjut ke teman belajar yang kedua dulu. Kita sapa satu persatu dulu teman belajar pada malam hari ini ya. Teman belajar yang kedua ada Ibu Kristinawati Sutrisno SS SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris SD Mardi Rahayu 01 Ungaran. Selamat malam, Ibu Christine. Bisa dengar suara Selamat saya? malam. Aman, bisa Pak. Selamat Oke, malam Pak Diri dan semuanya. Salam jumpa semua ya. oke. Apa kabar Bu Christine? Baik, Baik, sibuk apa Bu Christine? mungkin hampir sama ya dengan Ibu Hampir Ruth. sama. Oke, dengan Dengan Brut Bapak ya. Ibu semua yang ada di room kita, pasti semua sibuk mempersiapkan akhir Luar tahun. biasa. Walaupun sibuk tapi masih menyempatkan untuk hadir pada malam hari ini di webinar yang sangat-sangat Semangat. menarik ya Bu. Ya, Oke, betul Pak Diri. terima kasih Bu Christine. Ya, sama-sama. Selanjutnya, untuk teman belajar yang ketiga, ini ada Bapak Amir Muzayin, MPD. Beliau adalah Wakasek Kurikulum di SMP Al-Ittihaj Cianjur. Kita sapa dulu. Selamat malam, Bapak Amir Muzayin. Bisa dengar Selamat suara malam saya? buat semua di Indonesia. Ya, terjelas. Gimana kabarnya, Siap. Pak Amir? Alhamdulillah baik, walaupun di Cianjur ini sedang keadaan hujan, tapi alhamdulillah sinyalnya lancar. Mudahan sampai selesai ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga lancar ya Bapak. Kita sudah tidak sabar pastinya mendengar berbagai macam praktik baik dari Bapak Ibu guru narasumber pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Amir sudah menyapa teman-teman guru yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, kita lanjut saja. Sebelum kita mulai ke pematerian, Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada malam hari ini, apabila Bapak Ibu memiliki praktik baik pembelajaran, terutama dalam pembelajaran yang terdapat penguatan numerasinya, silakan Bapak Ibu dapat membagikan praktik baiknya di dalam kolom chat ya, agar Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari praktik baik Bapak Ibu yang sudah dilakukan. Oke, sekali lagi silakan Bapak Ibu guru yang sudah hadir bisa berbagi pengalaman dan pengetahuannya terkait praktik baik atau pertanyaan tentang numerasi yang sangat menyenangkan. Jadi Bapak Ibu silakan boleh berbagi praktik baik ataupun boleh juga langsung bertanya di kolom chat ya. Nanti akan dibacakan di akhir sesi pematerian. Boleh dilanjut? Oke, untuk yang pertama kita langsung ke narasumber yang pertama yaitu Ibu Ruth. Halo Ibu Ruth, sudah siap untuk Halo. memberikan praktik numerasinya Iya. yang pasti sudah sangat Siap. ditunggu-tunggu oleh para guru-guru yang sudah hadir. Untuk Oke. mengefisienkan waktu, kami persilahkan Bu Ruth untuk memberikan materinya. Semoga dapat memberikan manfaat. Silakan Bu Ruth. Terima kasih Pak Dery. Selamat malam, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat bergabung di webinar hari ini. Saya ingin berbagi praktik baik yang dikerjakan di TK Trimulya. Saya berikan judul Belajar Numerasi Lewat Bermain. Pasti anak-anak usia dini adalah tugasnya belajar itu ya bermain. Betul ya? Mungkin Bapak Ibu ada di sini yang guru-guru PAUD atau guru TK pasti setuju. Bermain adalah belajar, belajar adalah bermain. Next. Sebelum masuk kepada praktik baiknya, saya ingin menyampaikan seperti apa sih sebenarnya numerasi pada anak usia dini. Apa sih
gunanya, apa sih manfaatnya? Sebenarnya keterampilan numerasi pada anak usia dini ini terkait dengan kemampuan pemecahan masalah dasar dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi numerasi ini bukanlah satu kelas khusus yang kita lakukan di kelas-kelas kita, tetapi muatan numerasi atau keterampilan numerasi itu kita selipkan, kita masukkan di dalam setiap aktivitas atau kegiatan pembelajaran kita. Sehingga anak-anak tanpa sadar mempelajari matematika dengan cara yang sangat menarik dan juga mereka dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga bukan sekedar keterampilan berhitung bilangan, tapi juga mencakup cara berpikir aljabar, geometri, pengukuran, analisis data, dan peluang. Wah, membaca tulisan-tulisan ini sepertinya wah berat kelihatannya. Tapi pasti ini adalah dalam tahap yang sangat sederhana sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan kecenderungan yang dibutuhkan seseorang untuk dapat menggunakan matematika dalam berbagai situasi, tentu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Numerasi awal mengacu pada dasar-dasar penalaran matematika yang diperoleh saat usia dini. Next. Iya, jadi sebenarnya di usia, saya ambil yang contoh usia 5-6 tahun, kelompok B, sebenarnya apa saja konten numerasi yang ada di dalam pembelajaran kita, konten numerasi apa yang biasanya akan didapatkan oleh anak-anak kita ketika kita melakukan pembelajaran atau kegiatan di kelas. Yang pertama, aljabar itu mencakup bidang-bidang dalam hal memilah, mengelompokkan, membuat pola, memecahkan masalah. Nah, ini sebagai guru PAUD atau guru TK, kita sering melakukan ini tanpa kita sadari lewat pembelajaran kita melakukan hal ini bersama anak-anak. Betul ya, Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, bilangan, ada proses membandingkan, belajar urutan, pertama, kedua, ketiga, ada membagi material bermain bersama teman, pasti ada muatan numerasinya di sana. Menghitung juga hubungan satu dan satu atau one-to-one correspondence. Yang ketiga, geometri. Geometri tidak hanya sekedar menamai bentuk, ini segitiga, ini lingkaran, ini persegi panjang, tapi juga memahami hubungan spasial, ruang, posisi, di atas, di bawah, ya di samping, atau benda 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Aspek keempat, ada pengukuran, bagaimana anak-anak kita, anak-anak usia dini memahami atribut benda-benda, membangun konsep mengukur tidak baku dengan alat-alat yang tidak baku, aplikasi bilangan untuk mengukur dan juga seriasi, besar, kecil, lebih besar atau lebih kecil. Yang kelima yaitu analisis data. Kalau kita melihat ini, wah sepertinya tinggi sekali bahasanya, tapi sebenarnya ini bisa digunakan di dalam praktek-praktek yang sangat sederhana yang kita temukan di kelas atau di luar kelas kita. Mengumpulkan informasi, mengorganisasi informasi secara sederhana, bertanya dan menjawab pertanyaan sehubungan dengan informasi yang dikumpulkan dengan organisasi tersebut. Jadi waktu kita membuat kegiatan untuk anak-anak kita dan kita menyelipkan beberapa kegiatan bermain di dalamnya, kita berharap konten numerasi ini boleh didapatkan oleh anak-anak kita sehingga mereka dapat memahami konten numerasi itu dan mereka gunakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Next, saya ingin berbagi apa yang saya lakukan, yang kami lakukan di sekolah di Trimulya. Ada satu permainan ular tangga. Nah, permainan ini sebenarnya gabungan literasi dan numerasi. Permainannya sama seperti layaknya ular tangga yang biasa kita mainkan. Namun di sini kita buat variasinya, ada kata-kata yang dituliskan di setiap kotak, ada juga angka yang pasti, simbol-simbol angka. Nah, anak-anak bermain, ya, ada dadu di sana, sama seperti kita biasa bermain ular. Namun saat anak-anak bermain, mereka belajar berhitung. Ketika mereka melemparkan dadu, mereka melihat ada berapa jumlah yang tertera di dadu itu, dan mereka melangkah sejumlah atau sebanyak angka yang ditunjukkan atau
eh, eh, bulatan yang ditunjukkan di atas dadu tersebut. Dari mereka belajar berhitung, mereka juga belajar bilangan, juga mereka mengembangkan rasa percaya diri. Karena sebenarnya di dalam numerasi, dalam bidang karakter, itu ada juga pengembangan kepercayaan diri. Yang kedua, next, iya. Iya, ini adalah satu permainan yang anak-anak suka. Jadi ini adalah satu permainan bermain peran, market day, di mana anak-anak akan bermain peran, bagaimana ada yang menjadi penjualnya, berpura-pura menjadi penjual, ada yang berpura-pura menjadi pembeli. Dan di permainan ini akan sangat interaktif, bagaimana anak-anak berpura-pura melakukan seperti ada di pasar atau di swalayan. Ini sangat menyenangkan. Ada banyak muatan numerasi yang kita bisa dapatkan. Anak-anak dapat belajar. Tanpa sadar mereka belajar berhitung, tanpa sadar mereka belajar bilangan, tanpa juga mereka sadari mereka belajar pengelompokan. Dari mana Bapak Ibu? Waktu eh, anak yang berperan sebagai penjual, dia atau mereka harus mengelompokkan. Mungkin telur dengan telur ya, ini mainan ya, telur mainan dengan telur mainan, sayur mainan dengan sayur mainan, mereka akan mengelompokkan. Jadi itu juga salah satu konten numerasi, salah satu skill numerasi. Juga di sini mereka mengembangkan satu kepercayaan diri, bagaimana si penjual harus percaya diri ya waktu menawarkan jualannya ya, dan juga seorang pembeli akan percaya diri juga dalam menanyakan berapa harganya, dan juga mereka harus membuat keputusan mana yang akan mereka beli ya, mana yang akan mereka pilih, benda apa yang mereka akan ambil. Nah, ini juga muatan-muatan numerasi yang kita pelajari di dalam dunia anak usia dini. Nah, untuk permainan ini ada sangat banyak kesempatan untuk anak-anak belajar numerasi. Muatan numerasinya sangat banyak dan mereka sangat senang karena ketika anak-anak senang akan sangat mudah mereka memahami satu konsep. Next. Ya, ini adalah permainan mengukur ya, pengukuran, mengukur tinggi atau mengukur berat. Gambar yang pertama, anak menimbang ya. Ini satu kegiatan yang sangat bisa dilakukan di kelas kita ya. Timbangan yang digunakan bukanlah timbangan yang standar ya, seperti yang kita punya di rumah, mungkin seperti timbangan badan atau timbangan untuk di dapur, tapi ini dibuat dari gantungan baju hanger dan dilengkapi dengan dua kontainer kontainer plastik ya. Dan anak akan mengukur satu benda dibandingkan dengan benda yang lain. Ya, nanti saya akan jelaskan di bawah selanjutnya. Ada juga mengukur tinggi meja dengan mainan dan juga mengukur panjang buku dengan tutup botol. Ini sangat menarik, Bapak Ibu, karena anak-anak begitu dapat memilih begitu ya dengan apa mereka membuat pengukuran ini. Boleh dilanjutkan dulu? Saya mau tunjukkan satu lembaran. Nah, saya menyediakan juga seperti halaman ya, satu halaman di mana mereka boleh memilih. Misalnya mereka mau mengukur berat gunting. Nah, mereka mau memilih mau pakai apa? Mau pakai koin kah? Mau pakai apa namanya? eh, eh, untuk pensil gitu ya, penserut ya, atau misalnya eh, eh, klip atau juga misalnya Lego atau main. Nah, nanti anak-anak akan melakukan kegiatan bermain dan mereka menulis ya. Selanjutnya boleh dilanjutkan yang halaman berikutnya. Nah, ini juga mereka akan mengukur tinggi meja, mereka akan mengukur kira-kira berapa tinggi botol minum dan juga tas dengan alat yang mereka pilih sendiri. Bisa dengan connecting cubes atau dengan jengkal tangan mereka atau dengan
mainan kayu atau dengan Lego. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Ada analisa data di sini. Jadi kita jangan membayangkan analisa data itu begitu rumit buat anak-anak PAUD, anak-anak TK. Karena ini memang kelompok B, mereka sudah dapat menuliskan, ada beberapa yang sudah dapat menuliskan berapa unit yang dibutuhkan untuk mengukur tinggi sebuah meja. Jadi mereka akan sangat mudah untuk memahami satu konsep bilangan dengan cara seperti ini. Jadi Bapak Ibu sungguh sangat menyenangkan tanpa mereka sadari, sehingga matematika atau berhitung atau angka itu tidak begitu sesuatu yang begitu menakutkan ya, tetapi mereka dengan bermain mereka belajar sesuatu muatan-muatan numerasi. Nah, dari sini kita lihat apa yang kita bisa pelajari. Ya, muatan numerasinya boleh next. Ya, jadi dari kegiatan menimbang dan mengukur tadi pasti ada kemampuan untuk mengukur ya, dengan mengukur berat atau tadi mengukur tingginya atau mengukur panjang buku yang tadi saya sampaikan. Juga mereka pasti mengenal bentuk geometri, tutup botol yang berbentuk lingkaran atau mainan balok atau Lego yang bentuknya persegi balok atau persegi panjang seperti itu. Dan yang ketiga mereka juga belajar perbandingan. Sebenarnya berapa banyak mainan atau benda yang dibutuhkan untuk mengukur tinggi meja dan mengukur berat gunting. Dan disinilah yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bagaimana mereka dapat menganalisa data. Dengan sangat sederhana, mereka dapat membandingkan. Sebenarnya ketika saya menimbang gunting dengan alat timbangannya atau alat ukurnya, koin, berapa koin yang diperlukan. Mereka membangun pengetahuan mereka sendiri lewat pengalaman yang sangat menarik. Dan itu nanti kita bisa berdiskusi dengan anak-anak bagaimana saat mereka melakukan permainan itu, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pelajari. Dan yang pasti, tanpa mereka sadari, mereka belajar satu ilmu atau satu konsep matematika dengan cara yang sangat menyenangkan. Dan itulah namanya numerasi. Dan di dalam numerasi ini, mereka juga gunakan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang mereka pelajari ketika mereka bermain di kelas, itu akan sangat terhubung atau relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka dapat menghitung berapa banyak pensil yang mungkin mereka harus ambil ketika mereka pensil warna, misalnya, ketika mereka akan mewarnai atau mereka ingin menulis sesuatu di dalam buku mereka. Jadi hal itu didapatkan dengan cara yang sangat menyenangkan. Dan waktu saya menerapkan ini, kami menerapkan ini di sekolah, anak-anak sangat menikmati dan akan berbeda kalau pengenalan bilangan ini atau menghitung ini kita lakukan hanya dengan pemaparan. Misalnya, ini angka berapa, ini berapa, akan sangat berbeda. Namun, ketika mereka melakukan permainan ini, kita berharap anak-anak belajar sesuatu tentang konten numerasi, skill numerasi yang akan mereka perlukan ketika mereka bertumbuh besar dan nanti mereka dewasa. Keterampilan itu yang akan mereka bawa. Karena kita percaya bahwa pembelajaran untuk hidup itu harusnya sangat menyenangkan. Demikian, Pak Dery, pemaparan dari saya. Oke, terima kasih Bu Ruth Betty Marpaung yang sudah berbagi praktik numerasinya kepada para guru-guru hebat yang hadir pada malam hari ini. Sangat luar biasa Ibu Ruth, dari aktivitas Ibu Ruth yang sudah tadi disampaikan, sangat-sangat menginspirasi pastinya. Dan saya kutip kata-kata yang luar biasa dari Ibu Ruth bahwa di situ ternyata ada anak tanpa sadar bahwa sudah belajar dan mengetahui
konsep numerasi dalam suatu aktivitas permainan dan pembelajaran itu sangat luar biasa karena Ya. guru hebat itu menciptakan pembelajaran yang membuat anaknya itu tidak sadar akan sudah melakukan pembelajaran gitu ya Bu. Luar Ya. biasa sekali. Oke, terima kasih Bu Ruth sudah berbagi Sama-sama. pada malam hari ini. Sekali lagi, Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada malam hari ini, silakan apabila Bapak Ibu memiliki praktik baik pembelajarannya, terutama dalam penguatan numerasi, bisa sharing di kolom chat atau di kolom komentar apabila ternyata sudah dilakukan di sekolahnya masing-masing agar memberikan manfaat kepada guru-guru yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga bila Bapak Ibu guru memiliki pertanyaan yang akan disampaikan kepada para narasumber pada malam hari ini, silakan juga bisa chat di kolom komentar pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Ruth atas waktunya. Sukses selalu. Terima kasih sama-sama. Oke, lanjut kita ke teman belajar yang kedua. Teman belajar yang kedua ini adalah Ibu Christine Sutrisno, adalah seorang guru bahasa Inggris yang akan berbagi praktik baiknya, terutama di level sekolah dasar. Kita sapa kembali Ibu Christine Sutrisno. Selamat malam, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam Pak Dery. Sorry, jadi Mas. Selamat malam Pak Dery. Ya, ini Selamat malam Bu kebetulan. Christine. Ya, kebetulan di tempat saya hujan, mulai turun hujan. Apakah suaranya bisa terdengar jelas? Suara sudah terdengar jelas Bu Ya, Christine, aman. syukur. Semoga bisa Ya. tersampaikan dengan baik ya. Oke, silakan Bu Christine untuk berbagi praktik baiknya terutama di level sekolah dasar. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dery. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Nama saya Christine, saya guru bahasa Inggris. Mungkin di sini ada juga Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di SD. Nah, kita bisa belajar bersama-sama tentang bahasa Inggris ditambah dengan numerasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman untuk mengundang numerasi dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu di kelas 1, kelas 3, dan kelas 5. Nah, ternyata bahasa Inggris bisa juga ya kita masukin numerasi, tapi caranya bagaimana? Nah, yang pertama saya mencari dulu apa konten numerasi yang bisa saya masukkan dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ada 4 konten dalam numerasi, yaitu pengukuran, geometri, bilangan, lalu aljabar, dan ketidakpastian. Nah, setelah saya meneliti apakah dalam mata pelajaran bahasa Inggris ada konten yang bisa saya masukkan, nah setelah itu saya akan membuat sebuah lesson plan. Next. Nah, untuk yang pertama, saya ambil pelajaran bahasa Inggris di kelas 5 dengan materinya comparison atau perbandingan. Konten numerasi yang saya ambil di sini ada pola, ada pengukuran, lalu ada geometri, dan ada perbandingan. Nah, tujuannya adalah murid bisa membandingkan dan memahami kuantitas benda-benda di kelas serta di luar kelas. Kemudian mereka mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini saya juga menampilkan ada model numerasi abad 21, di mana ada konteksnya personal, lalu untuk matematikanya sama ya, pola, pengukuran, geometri, dan juga perbandingan. Untuk karakter yang ingin saya kembangkan pada anak, tentunya kreatif, kritis, komunikatif, serta kolaboratif. Nah, alat matematika yang saya pakai adalah penggaris, meteran, serta pita. Next. Nah, di sini yang pertama, alokasi waktu yang saya gunakan adalah 6 JP, yaitu 2 kali pertemuan. Nah, pertama saya memberikan tujuan dari pembelajaran, yaitu kita akan belajar tentang degree of comparison. Kemudian saya memberikan persepsi seperti biasanya. Nah, setelah itu saya menjelaskan kepada murid-murid tentang alat-alat ukur yang sudah mereka bawa, yaitu penggaris, pita, serta meteran. Nah, saya menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Karena ternyata tidak semua murid
mengerti cara menggunakan meteran ya, karena ada dua sisi dari meteran itu, yang satu inch, yang satunya sentimeter. Nah, ada beberapa anak yang mereka belum paham bagaimana cara menggunakan seperti itu. Nah, untuk meeting yang kedua, untuk pertemuan yang kedua, saya memberikan kesempatan untuk para murid mengeksplor lingkungan sekolah kami. Nah, dengan tujuan untuk mengkolek data. Nah, anak-anak bebas mengukur apapun yang mereka mau secara berkelompok. Nah, ini juga merupakan sebuah analisis data yang sederhana. Setelah mereka mendapatkan data-data yang dibutuhkan, nah mereka mulai membuat semacam laporan sederhana ya. Salah satunya adalah yang dibuat oleh salah satu kelompok. Mereka membuat tabel tabel ya, tabel batang dengan menggunakan stick ice cream. Nah, di situ mereka membandingkan dan juga membuat diagramnya dari grafiknya tersebut. Nah, pada akhir pembelajaran saya melakukan refleksi bersama dengan anak-anak. Di antara mereka ada banyak yang merasa senang karena ini merupakan pengalaman yang mengasihkan. Belajar bahasa Inggris tapi seru, ada menghitung-menghitung dan mengukur seperti ini. Nah, lalu ada sebagian anak yang mengatakan bahwa mengukur menggunakan pita dan meteran itu lebih mudah daripada menggunakan penggaris. Nah, salah satu alasannya karena lebih fleksibel ya. Mereka bisa pakai untuk mengukur benda yang panjang atau benda yang bulat seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama tentang pembelajaran comparison dengan mengundang aspek numerasi. Selanjutnya, nah masih di kelas 5, yang kali ini saya ambil materinya adalah how to make something atau prosedur teks di sini kalau untuk di kelas SMP dan SMA ya. Nah, untuk konten numerasi yang saya ambil masih sama, ada polanya, ada pengukurannya, lalu ada geometrinya, serta rasio dan bilangan. Untuk konteks dalam numerasi abad 21 masih sama, personal life. Dan untuk karakternya tentu saja kreatif, kritis, komunikatif, serta kolaboratif. Untuk alat, karena setiap kelompok saya bebaskan untuk menentukan apa yang akan mereka buat, jadi resep, bahan, dan peralatan fleksibel menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Next. Nah, alokasi 6 JP saya bagi jadi 2 meeting juga. Yang pertama saya memberikan apersepsi, saya senang pakai live worksheet. Di sini anak-anak belajar mengenal alat-alat things in the kitchen ya. Jadi mereka bisa matching seperti itu. Nah, selanjutnya saya memberikan link di Padlet. Nah, link di Padlet ini melatih anak-anak untuk writing dan juga menyusun urutan-urutan dalam how to make a kite. Nah, cara membuat layang-layang seperti itu. Nah, setelah itu saya bagi anak-anak dalam kelompok. Sebelum memulai memilih proyek, saya menayangkan 3 video kepada anak-anak. Video yang pertama itu tentang how to make Japanese sandwich. Lalu yang kedua, how to make snack bouquet. Lalu yang ketiga, how to make rabbit from tissue. Nah, jadi ada 3 video yang saya tampilkan sebagai gambaran, sebagai referensi untuk mereka. Kemudian saya belikan lembar draft untuk proyek. Setiap kelompok mereka berdiskusi untuk memilih kira-kira proyek apa yang akan mereka praktekkan pada pertemuan yang kedua. Nah, setelah itu mereka memberikan laporan dan untuk meeting yang kedua, anak-anak sudah siap dengan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan proyeknya. Biasanya saya akan mengecek kira-kira bahan atau peralatan apa yang masih kurang. Nah, mereka bisa, misalkan saya akan bisa bantu sedikit-sedikit untuk penyediaan bahan yang ada di sekolah. Nah, kemudian di slide, belum ya. Nah, dalam akhir pembelajarannya, saya biasa melakukan refleksi. Di sini saya berikan sebuah lembaran. Nah, yang di sisi kiri itu saya kasih
resep makanan sehat. Nah, ini berisi tentang proyek mereka. Mereka berikan gambar secara berkelompok, lalu nama makanannya apa, resep dibuat oleh grup siapa saja anggotanya, bahan-bahan yang dibutuhkan, lalu cara membuatnya seperti apa. Nah, lalu yang di sisi sebelah kanan, saya berikan refleksi. Dari setiap paparan kelompok, mana yang menurut mereka paling menarik dan paling enak bagi mereka. Nah, di situ mereka memberikan komentar lewat centang-centang yang ada di kolom-kolom itu ya. Kemudian mereka sharing tentang pengalaman yang mereka dapatkan selama pembelajaran hari itu. Nah, ada beberapa yang menuliskan bahwa ternyata memasak itu asik. Dan kalau orang tua sedang pergi, kita jadi nggak kebingungan, nggak kelaparan. Mereka bilang seperti itu. Dan juga mereka bisa saling bekerja sama dalam kelompok, saling menghargai. Nah, seperti itu. Next. Nah, di sini saya menampilkan beberapa dokumentasi aktivitas numerasi di mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini anak-anak mereka mempraktekkan pakai penggaris, lalu pakai meteran. Nah, mereka mengukur lengan temannya juga. Nah, yang di sini hasil dari cooking class, mereka menampilkan project produk mereka, ada yang membuat spaghetti, lalu ada yang membuat itu chicken katsu. Nah, selain apa ya, mereka belajar cara membuat sesuatu, how to make something dalam bahasa Inggris dengan urutan-urutannya. Mereka juga memperhitungkan bahan-bahan yang mereka butuhkan serta harga. Nah, jadi biayanya berapa saja yang mereka butuhkan untuk menyediakan bahan-bahannya. Dan di situ kita juga bisa memasukkan numerasinya serta komposisi. Nah, itu adalah pengalaman saya dalam menerapkan aktivitas numerasi di dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, demikian sharing dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan tentunya buat murid-murid kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dery. Oke, terima kasih Bu Christine, sangat luar biasa sekali berbagi praktik baik numerasinya. Dari pembelajaran yang disajikan oleh Bu Christine ini lebih kepada penggunaan alat-alat matematis ya, matematik untuk menunjang pembelajaran terutama di mata pelajaran bahasa Inggris. Saya setuju sekali karena pelajaran non matematik juga perlu bantuan dari konsep numerasi untuk menunjang pembelajaran. Salah satunya di pembelajaran bahasa Inggris yang sudah disampaikan Ibu Christine. Sangat luar biasa Ibu Christine. Semoga menginspirasi para guru-guru, terutama guru-guru SD, apalagi guru-guru bahasa Inggris ya, yang hadir pada malam hari ini. Tadi saya sudah coba cek di kolom komentar, ada rekan-rekan guru yang sudah hadir berbagi praktik baik pembelajaran ya. Saya akan coba bacakan salah satu praktik baik pembelajaran yang dibagikan oleh para audiens yang sudah hadir pada malam hari ini. Ini dari Ibu Mariati Hartini. Dari Ibu Mariati Hartini. Saya akan coba bacakan praktik baiknya. Praktik baik yang pernah dilakukan pada materi kali adalah penjumlahan berulang dengan membuat arisan angka 1 sampai dengan 10. Siswa mengocok sendiri angka sebanyak 2 kali. Setiap angka yang keluar ditulis sebagai soal. Dan siswa mencari sendiri jawaban dengan menggunakan penjumlahan berulang. Ini sangat sangat baik sekali praktik baik numerasinya. Menyajikan soal-soal numerasi yang juga open-ended question. Menggali nalar kritisnya para peserta didik. Sangat luar biasa ya. Sekali lagi, Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir, apabila Bapak Ibu memiliki praktik baik pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolahnya, bisa sharing bersama kami dan bisa chat saja di kolom chat untuk berbagi praktik baiknya. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya juga, silakan bisa langsung bertanya di kolom chat agar nanti bisa kita jawab apabila di akhir sesi masih ada waktu. Oke, terima kasih Bu Christine sudah berbagi. Semoga bermanfaat Bu Christine. Oke, kita lanjut
ke narasumber yang ketiga, yaitu ada penguatan materi berkaitan tentang numerasi, practical in English, dari Bapak Amir. Selamat malam Bapak Amir, apa sudah bisa mendengar suara saya? Selamat malam Mas Diri. Alhamdulillah suaranya jelas dan masih tetap semangat bagi semuanya terlihat ya. Oke, sudah siap untuk berbagi praktik baik pembelajarannya? Oke, siap. Oke, kami persilakan Pak Amir untuk berbagi. Silakan Pak Amir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat bagi semua guru di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini, saya sebagai teman belajar yang ketiga akan menyampaikan praktek numerasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Adapun tadi mengenai pengertian numerasi tentang kontennya sempat sudah disinggung oleh pemateri pertama dan pemateri kedua. Maka pada sesi kali ini saya akan mencoba ya bagaimana menerapkan numerasi dalam pembelajaran di kelas. Mungkin saya akan mengawalinya dengan sebuah analogi ya. Karena tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Burut, bahwa guru yang baik adalah guru yang mampu membuat peserta didiknya tidak sadar bahwa dia sedang belajar. Nah, ini sangat menginspirasi sehingga saya membuat analogi ya. Jadi bagaimana seorang guru bisa mampu menghadirkan pembelajaran yang bisa menghipnotis anaknya bahwa dia tidak sadar sedang belajar. Saya analogikan jika sebuah proses pembelajaran itu adalah sebuah proses memasak, maka seorang guru adalah sebagai seorang master chef ya. Jadi seorang guru tentunya dia akan mempunyai keahlian, punya seni bagaimana mengolah makanan yang dalam hal ini adalah pelajaran untuk bisa bagi para konsumen atau orang yang mau makan itu tertarik dan bahkan candu gitu lah, bahkan sangat menggemari makanan itu sendiri. Nah, bagaimana dalam pembelajaran numerasi ini, bagaimana saya mau menghadirkan adalah ketika di awal pembelajaran kita melakukan setelah kegiatan pendahuluan, kemudian ada persepsi ya. Di situ ada tanya jawab, kita menanya kepada anak-anak yang mungkin di situ juga kan bisa diisi dengan presenter atau menggunakan untuk mengukur atau menanyakan minat anak terhadap proses pembelajaran. Nah, jika diibaratkan sebuah analogi memasak, bagaimana seorang guru mau melibatkan anak untuk terlibat dalam mengolah makanan. Dan dalam mengolah makanan itu sendiri atau mata pelajaran, anak-anak dihubungkan dengan selera yang mereka inginkan. Nah, artinya apa? Ketika kita memilih membuat proses semacam itu, kita akan mencari metode yang sekiranya anak-anak sangat minati dan mereka sangat menyukai metode. Maka salah satunya adalah kita membuat sebuah problem based learning. Artinya seorang guru akan membimbing bersama-sama anak di mana menempatkan anak sebagai center of study-nya ya. Jadi dalam keunggulan project ini kita menggunakan anak. Anak-anak kita mau belajar misalnya kebetulan nanti materi yang pertama kita tentang prosedur teks ya. Walaupun tadi sedikit sudah disampaikan, tetapi dengan menghadirkan prosedur teks, anak-anak nanti akan kita sampaikan di dalam tujuan pembelajarannya juga ya. Kemudian nanti dalam urutan project base itu kan pertanyaan pertama kan kita memberikan pertanyaan mendasar ya. Kemudian mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitoring evaluasi, pengujian hasil dan evaluasi pengalaman. Nah, dari sana setelah kita menyepakati dengan anak-anak bahwa kita akan buat proyek, ternyata anak-anak memberikan usulan bahwa untuk mempraktekkan prosedur teks yang di dalamnya ada beberapa unsur numerasi itu mereka sangat tertarik sekali dengan cara mereka membuat produk makanan atau minuman sesuai yang mereka inginkan. Tentunya dalam PBL ini kita menggunakan pembelajaran kelompok ya, biar anak-anak tertarik. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi tentang prosedur teks ya. Silakan untuk next slide-nya. Ya.
Ini sekilas tentang proses praktek atau integrasi numerasi dalam pembelajaran prosedur teks untuk mapel pelajaran bahasa Inggris dengan materi how to make something. Dan kebetulan ini salah satu sampel yang saya tampilkan adalah kelas 9 ya, di salah satu 9G. Adapun polanya nanti ada aljabar ya, pengukuran, kemudian juga ada nanti berkaitan dengan analisis data ya. Nanti kalau di bahan-bahan yang perlu diperlukan mungkin bisa ada ke sana. Baiklah, untuk yang pertama dalam pelaksanaan prosedur teks kita sebelum menentukan tema tadi kita sudah berbicara dengan anak untuk menentukan bersama-sama tema yang disepakati atau yang diinginkan oleh anak-anak, dan kemudian anak-anak memilih. Dan setelah tema disepakati, kita kemudian membuat kelompok ya. Misalnya dalam satu kelas ada 32, terdiri dari 5 biasanya. Satu grupnya 5 kelompok. Dan setelah itu disepakati ya, setelah 5 kelompok, nah kita kemudian di tahap awal kita setelah disepakati pembelajaran kelompok, kita memberikan persepsi, menanyakan tentang pengetahuan yang dimiliki oleh peserta berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Pada tahap persepsi juga kita memberikan tawaran kepada siswa ya untuk proses pembelajarannya, bagaimana biar lebih menarik. Ternyata dari para siswa itu lebih cenderung mereka ketika melakukan sebuah proyek, mereka ingin membuat satu dokumentasi ya, dokumentasi pembelajarannya ya di persepsi. Kemudian setelah disepakati tentang model pembelajaran, tujuan, dan metode, kita menjelaskan misalnya salah satu contoh prosedur ya sebagai bentuk penjelasan, artinya anak akan mengobservasi proyek seperti apa yang akan mereka kerjakan. Ya, jadi mereka terlebih dahulu kita menghadirkannya satu sampel ya, satu sampel tentang prosedur teks, misalnya bagaimana cara membuat black copy, atau bagaimana cara membuat makan-makan yang simpel, yang sederhana, yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah. Kan kebetulan karena sekolah kami boarding, kita memanfaatkan bahan-bahan makanan yang ada di sekolah dan peralatan-peralatan yang cukup sederhana. Karena sebagai bentuk pengembangan komunitas berbasis aset ya. Jadi kita dengan peralatan sederhana, tapi anak bisa terampil belajar bahasa Inggris ya. Itu setelah itu kemudian anak melakukan simulasi kegiatan ya, karena ini kan di awal kegiatan. Jadi misalnya di contoh ini anak membuat praktek minuman. Nanti salah satu contohnya saya jelaskan lagi ya. Dari mulai goalnya apa, kemudian ingredient atau material bahan-bahannya apa, kemudian step-stepnya apa-apa saja ya. Kemudian closing study. Nah, adapun untuk numerasinya, kita coba buka next slide. Ya, ini salah satu bentuk contohnya. Kita bisa melihat misalnya bahan yang paling mudah ketika praktek numerasi itu kita membuat black coffee ya. Ini untuk goalnya kan how to make black coffee ya. Kemudian bahannya ini jelas. Nah, di mana letak unsur numerasinya? Ini ada di sini ya. Di ingredientnya misalnya ada berapa bahannya, ada 4. Kemudian kita juga akan mempelajari bilangan pecahan juga ya. Nah, nanti kalau di bilangan pecahan ini juga, misalnya untuk soal-soal komposisi, kita bisa menanyakan ya. Misalnya untuk membuat satu, kalau dalam untuk kegiatan akhir biasanya di penilaian bisa, untuk pengembangannya kita bisa menggunakan ya, untuk menghitungnya di sini bisa juga. Tapi kalau di dalam prosedur teks ya biasanya kita lebih cenderung ke yang pertama adalah urutannya atau sequence biasanya. Ini terutama di step atau instruction-nya, dari mulai langkah pertama dan seterusnya. Biasanya anak-anak ketika melakukan kegiatan praktek ini, karena kebetulan
mereka yang menyusun dan menentukan temanya sendiri, mereka merasa enjoy ya dengan bahannya ada. Dan yang lebih serunya itu justru mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka telah belajar. Nah, bagaimana mereka biar tidak menyadari? Mereka kadang kita buat satu dokumentasi di mana tim dokumennya itu anak-anak sendiri, dari mulai seorang guru hanya memantau saja ya, memantau atau inilah istilahnya sebagai fasilitatornya saja. Nah, ketika mereka di video ternyata ada satu kesalahan, mereka ingin tampil perfect ya, sedikit bagaimana kalau bisa diulang, nah gitu kadang-kadang. Karena mereka ingin memberikan penampilan yang terbaik. Nah, disitulah. Ya, lanjut ke next slide. Ya, ini untuk materi selanjutnya adalah materi tentang label ya. Materi tentang label, unsur dalam numerasinya ada geometri, pengukuran, bisa juga dengan rasio ya. Misalnya kalau di label makanan, rasio aman untuk bisa konsumsi obat itu berapa. Nah, ini berkaitan dengan konteks sosial budaya juga ya, nanti kalau di konteksnya. Berkaitan dengan kesehatan, mengkonsumsi makanan juga ya. Ini untuk langkahnya sama. Kebetulan untuk 3 materi yang saya sampaikan itu semuanya menggunakan project based learning ya, atau PBL. Untuk polanya hampir sama. Ketika kita dari kegiatan awal pendahuluan setia persepsi, sama kita mengundang anak-anak ya. Mau misalnya kebetulan untuk label ini kita yang digaris tekankan adalah membaca informasi data ya, data dari label makanan. Misalnya untuk snack amannya berapa gram, untuk minuman berapa mililiter. Nah, kalau kita hanya membaca seperti itu, ternyata pembelajaran itu agak kurang challenge ya, kurang ada tantangan. Maka untuk membuat itu kita bikin urutan ya, urutan penyajian serving size-nya. Itu dengan berkelompok, satu kelompok terdiri 5 siswa, mereka membuat konten. Konten itu nanti direkam dan kita share di media sosial. Ternyata ini juga lagi-lagi ketika mereka membuat sebuah konten, nah kesalahan-kesalahan alami yang tidak sengaja itu ternyata mengundang canda dan tawa dari anak-anak semuanya ya. Misalnya lidah terlipat ya, mau ngomong gitu kan, itu akhirnya bahkan ada yang memegang snacknya itu bergetar, itu jadi pada ketawa semua gitu kan. Bahkan ketika salah post juga hampir ketawa. Dan disitulah di sana letak menariknya pembelajaran yang dilaksanakan. Dan anak-anak merasa ketika kita melakukan belajar ini kan kita menggunakan alokasi 2 kali 40 menit. Dan anak-anak tidak terasa. Bahkan ketika sampai waktu selesai, ternyata ada kelompok belum maju, kadang-kadang mereka juga maksa itu pengen tampil sekarang. Nah, itu kan itu artinya mereka sampai tidak menyadari ya tentang durasi waktu belajar karena mereka begitu menikmati pembelajaran yang mereka laksanakan ya. Terus lanjut. Nah, yang terakhir tentang iklan ya. Kebetulan iklan ini salah satu praktek pembelajaran yang paling awal. Ini karena saya screenshot dari video ya, karena terjadi HP-nya sempat hilang dan ganti HP, dan ini saya ambil gambarnya dari screenshot ya. Untuk iklan ini numerasinya nanti bilangan urutan karena ini menggambarkan nanti anak itu akan sebuah cerita kisah ya. Sama masih menggunakan PBL karena mereka menyepakati itu juga. Ini menggambarkan anak-anak tentang iklan sebuah minuman energi ya, atau suplemen. Ini ceritanya anak-anak sebelum mengonsumsi itu mereka loyo ya, larinya tidak bisa cepat. Setelah minuman mereka ternyata mendapatkan energi yang luar biasa, akhirnya mereka yang mengonsumsi itu menjadi juara dalam lomba lari itu. Untuk lebih jelasnya terkait dengan ini nanti silahkan Bapak dan Ibu guru bisa lihat di channel YouTube saya. Nah, Amir Musayin, klik nanti ini aja ada, nanti dilihat saja nanti, atau kalau memerlukan silakan bisa menghubungi ya untuk seperti apa bentuk kegiatannya, karena waktu yang tidak memungkinkan bagi saya untuk menampilkannya, mungkin bisa via Japri atau menghubungi panitia ya.
Untuk konteks numerasinya itu nanti ada bilangannya ketika tadi itu misalnya aba-aba untuk start dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan data ya. Data misalnya kalau dalam kebetulan biasanya kalau di kegiatan intra juga kita ada ya yang mendukung itu biasanya anak-anak ada semacam bazar dan ada lomba iklan bahasa. Biasanya mereka secara tidak langsung memproduksikan produk-produk anak untuk dijual di sekolah karena di lingkungan pesantren. Kebetulan siswa kami ada 3.000, 1.500 di SMP dan 1.500 di SMA SMK. Jadi bentuk kegiatan pemberdayaan atau latihan untuk kegiatan wirausaha anak-anak dilatih juga ya di kelas 9 sampai kelas 12. Ya mungkin itu rangkaian kegiatan praktek numerasi dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP Al-Ittihad. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir Muzain sudah berbagi praktik baiknya yang sangat luar biasa, di mana pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Amir ini sangat-sangat berpusat pada peserta didik ya. Ternyata dalam pelajaran bahasa Inggris dan membuat suatu menu minuman, ternyata di dalamnya terdapat penguatan numerasinya juga ya Pak Amir ya. Ada berkaitan tentang takaran-takaran untuk ingredients, menciptakan rasa yang luar biasa itu butuh konsep numerasi yang baik ternyata Pak Amir ya. Ya, pengukuran. Iya, luar biasa sekali. Dan ini juga ada video-video iklan sangat kreatif sekali. Ini benar-benar peserta didik, berpusat pada peserta didik. Nanti mungkin link YouTube-nya bisa share juga oleh tim di kolom komentar ya agar dapat disaksikan oleh rekan-rekan guru yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, terima kasih Pak Amir, sangat menginspirasi. Semoga bermanfaat bagi guru-guru yang sudah hadir. Selanjutnya saya akan coba membacakan praktik baik numerasi yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan guru yang sudah hadir. Saya coba bacakan dari Ibu Rini Rubianti. Praktik baik yang saya lakukan tentang numerasi salah satunya tentang pengolahan data di kelas 6 SD. Saya menggunakan dadu yang bergambar setiap anak mempunyai kesempatan melempar sebanyak 20 kali. Dengan mencatat setiap gambar yang ada pada dadu, kemudian memasukkan pada tabel dan mengolah data tersebut. Jadi data yang didapat dari hasil melempar dadu dan dimasukkan dan sampai mengolahnya. Sungguh luar biasa sekali Ibu Rini untuk berbagi praktik baiknya. Semoga dapat menginspirasi guru-guru yang lain. Selanjutnya saya akan coba bacakan praktik baik oleh Ibu Vika Oktavia. Beliau adalah guru TK nih. Saya akan coba bacakan. Pembelajaran yang berkaitan numerasi dengan bermain monopoli, di mana cara mainnya mengocok dadu lalu menghitung dadu yang didapat kemudian menjalankan pionnya sesuai dadu yang didapat, di mana setiap kotaknya terdapat perintah seperti hitung panjang tangan dengan jengkal. Dan di monopoli tersebut terdapat kartu tantangan dan pernah dan tidak pernah. Ini juga sangat luar biasa. Dengan bermain, kita tidak sadar untuk melaksanakan pembelajaran yang terdapat penguatan numerasinya. Termasuk bermain monopoli, hampir mirip tadi dengan bermain ular tangga. Ternyata dengan bermain monopoli, kita bisa membuat permainan di dalam aktivitas monopolinya terdapat penguatan numerasinya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru. Terima kasih juga pada rekan-rekan guru yang sudah berbagi praktik baiknya di kolom komentar. Dan terima kasih juga kepada Pak Amir yang sudah berbagi, sangat luar biasa sekali, sangat tercerahkan kami semua. Oke. Selanjutnya, boleh dilanjut? Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab mulai dari pertanyaan yang masuk ke dalam Slido. Kita akan coba bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ke dalam Slido ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ditujukan untuk Bu Ruth. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan siswa dalam pembelajaran numerasi sedangkan siswa tidak bisa menghitung? Boleh dibantu dijawab
oleh Ibu Ruth. Kami persilakan Ibu Ruth. Wah, pertanyaannya bagus sekali nih ya Pak. Gimana caranya gitu ya mengembangkan kemampuan siswa di dalam numerasi tapi nggak bisa berhitung gitu ya. Nah, untuk itu kalau ini eh, PAUD ataupun di jenjang manapun, saya pikir inilah gunanya kita membuat satu kegiatan pembelajaran yang menarik dan kita sebagai guru mendampingi. Misalnya, anak ini belum bisa berhitung. Nah, kita akan memberikan satu intervensi, mendampingi anak untuk memulai. Misalnya, sebelumnya dia tidak bisa berhitung, berarti kita akan coba lihat apa intervensi yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi bukan ke hasilnya ya, tetapi proses yang dijalani oleh siswa ini, itu mungkin kita istilahkan seperti kita scaffolding ya. Kalau anak ini belum bisa menghitung, berarti kita akan mulai dari yang sederhana terlebih dahulu ya, agar anak ini dapat perlahan-lahan nanti hitung. Jadi kita mendampingi anaknya, Bapak. Ya. Jadi tetap pembelajaran ataupun kegiatan yang ada muatan numerasi tetap berjalan, namun kalau bila ada anak yang belum dapat berhitung, berarti untuk kegiatan yang menghitung kita akan coba mendampingi. Ya, nanti perlahan sampai anak ini mampu ketika di kegiatan selanjutnya, sangat berharap anak sudah mulai dapat berhitung perlahan-lahan sesuai dengan tingkat apa namanya tingkat kemampuan anak. Jadi memang tidak kita akan samakan semuanya. Jadi justru dengan permainan, dengan kegiatan yang menyenangkan, anak-anak akhirnya kan tadi ya tanpa sadar dia belajar berhitung. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Ibu Ruth untuk jawabannya. Semoga bisa tercerahkan ya untuk pertanyaan yang pertama berkaitan tentang tadi numerasi kepada siswa yang belum bisa menghitung. Ternyata lebih kepada proses dan pendampingan oleh Ya. gurunya ya Ibu Ruth ya. Oke, terima kasih Ibu Ruth. Lah kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Abdillah. Pertanyaannya adalah, adakah sumber-sumber belajar untuk melejitkan potensi numerasi yang sudah direkomendasikan? Saya ulang ya, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Abdillah, adakah sumber-sumber belajar untuk melejitkan potensi numerasi yang sudah direkomendasikan? Yang akan dijawab oleh Ibu Christine. Boleh Ibu Christine bantu untuk menjawab? Kami persilakan Ibu Christine. Ya, terima kasih Pak Dery. Terima kasih juga untuk Pak Abdillah ini pertanyaannya. Ini mengenai sumber-sumber belajar untuk numerasi ya. Saat ini sudah banyak sih sumber-sumber belajar yang direkomendasikan dan memang baik untuk kita pelajari dan menambah apa ya insight kita tentang numerasi. Nah, bagaimana kita memahami numerasi secara benar dan secara utuh. Nah, salah satunya di sini ada dari NALA. Nah, NALA atau National Adult Literacy Agency. Di situ ada juga UNESDOC Digital Library. Lalu ada juga yang ini untuk anak-anak film pendek dari Jalan Sesama. Mungkin Bapak Ibu tahu ya. Ada dulu pernah tayang itu Jalan Sesama. Nah, juga ada situs-situs pembelajaran numerasi untuk keluarga. Nah, kemudian ada Skill for Life Network. Di sini Bapak Ibu bisa mencoba ada seperti tes untuk pengetahuan numerasi kita. Dan kalau yang sumber belajar yang nyata kita bisa lihat, saya mencari di beberapa referensi di Bandung dan di Jogja itu sudah ada Taman Pintar dan Puspa Iptek serta Yayasan Simetri di Serpong. Nah, lalu juga ada di Bandung juga penggunaan angka-angka dan juga zebra cross bertema numerik di Jalan Merdeka. Saya rasa sumber belajar yang bisa kita temukan secara nyata itu menjadi sumber belajar yang sangat baik buat masyarakat dan juga bagi murid-murid kita. Nah, untuk link-link
sumber belajar ini akan saya share. Nanti mungkin dari tim bisa bantu untuk share kepada teman-teman. Nah, nanti bisa dibantu di-share ke chat untuk tim. Terima kasih. Mungkin itu Pak Dery, sumber-sumber belajar yang saya rasa sudah bisa kita akses dengan bebas dan kita bisa menambah insight kita tentang numerasi. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Christine untuk referensi sumber-sumber belajar, baik itu secara website digital ataupun secara nyata, bahkan di kota-kota besar di Indonesia juga sudah ada. Tadi saya dengar di Kota Bandung, tempat kelahiran saya, ada zebra cross yang ada numerasinya. Mungkin kalau kita nyebrang di situ sambil ngitung kayaknya Bu ya. Jadi Benar. malah nggak nyebrang-nyebrang kayaknya. Malah Sungguh luar kita biasa. Saya terpesona ya. terpesona dengan lihat zebra crossnya luar biasa. Terima kasih Bu Christine untuk jawabannya. Semoga menginspirasi guru-guru yang sudah hadir. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, coba ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya juga. Nanti di sesi kedua akan saya coba bacakan di kolom chat. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya di kolom chat untuk memberikan pertanyaannya sebanyak mungkin ya. Jadi biar kita bisa variatif untuk bisa dijawab oleh para narasumber yang hebat. Mumpung masih ada di webinar malam hari ini ya. Sampai jam 8 malam. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Ibu Tik Kusumarati. Pertanyaannya, bagaimana solusi agar peserta didik terbiasa mengerjakan soal-soal HOTS dengan cepat sehingga JP atau untuk TP atau materi lain tidak tergeser atau terambil? Saya ulangi lagi ya. Untuk pertanyaan ketiga dari Butik, bagaimana solusinya agar peserta didik terbiasa mengerjakan soal-soal HOTS dengan cepat sehingga JP untuk TP atau materi lain tidak tergeser atau terambil? Akan coba dijawab oleh Pak Amir. Kami persilakan Pak Amir untuk bantu menjawab. Ya, terima kasih. Tapi mungkin suara agak bocor ya karena di sini dekat masjid. Ya, Aman Pak Ari. Apa? ya, ini pertanyaan dari Bu Tikus Sumarati tentang tips ya untuk mengerjakan soal-soal itu biar dengan cepat dan tidak mengganggu materi lain. Yang artinya ya tips ini ya bisa bagaimana kita untuk bisa mengatasi soal-soal hot itu ya. eh ada beberapa cara yang bisa dilaksanakan karena soal hot itu memang salah satu bentuk soal yang luar biasa yang akan melatih anak untuk bisa mempunyai kemampuan berpikir yang tingkat tinggi ya. Tentunya yang pertama eh yang tidak boleh dilupakan oleh guru adalah ini karena pertanyaan dari guru ya, maka coba saya ke ininya. Yang pertama dalam pembelajarannya ini, pembelajaran konsep itu artinya guru harus benar-benar Ke-mute Pak Amir, ya. coba di-unmute. Udah terdengar Pak? Sudah boleh dilanjut diulang Pak Amir. Oh ya, sempat terputus. Ya jadi saat trip yang pertama harus harus ada pembelajaran memahami konsep, bukan pembelajaran menghafal. Ya. Artinya ketika pembelajaran itu guru harus bisa mengkonsep materi itu ya tidak menjadi sebuah materi hafalan, tetapi bagaimana siswa mampu memahami materi dasarnya sampai betul-betul paham dan nanti disertakan juga dalam di akhir pembelajaran guru itu mengintegrasikan soal hot dari materi yang dipelajari. Artinya secara rutin menyisipkan sehingga tidak terasa ya, tidak terasa itu anak-anak dan ketika mempelajari materi itu memang metodenya juga ya harus artinya yang mengarah bagaimana anak bisa berpikir dengan salah satunya PBL ya karena itu anak dilatih berpikir kritis. Nah, jadi salah satu trik pertama itu tentang memahami konsepnya. Artinya konsep pembelajaran itu harus dirangkai supaya disisipkan latihan hot sebagai salah satu bentuk latihan ya biar anak terbiasa. Misal kalau di dalam prosedur atau label itu kan ada angka-angka. Nah, nanti ketika membuat soalnya kita soalnya langsung soal hot ya. Justru soal hot yang membutuhkan kemampuan analisis. Maka dari situ anak udah terasa oh sudah pernah.
Nanti jadi tidak terkumpul ya. Biasanya kan kalau baru awal-awal mempelajari soal hot, anak akan kaget ya karena belum terbiasa. Yang kedua, tips yang bisa dilakukan adalah berlatih mengerjakan banyak soal. Ya. Artinya kalau bisa secara mandiri, sekarang juga kan dengan kemudahan akses media, siswa secara mandiri juga bisa berlatih materi tentang materi-materi soal hot ya, bisa secara mandiri itu juga bisa. Ya. Kemudian selanjutnya bisa mempelajari kisi-kisinya. Ya, jadi artinya eh, perlu bagi guru itu untuk materi itu harus masuk berkisi-kisi, artinya tidak melebar di luar SKL yang dipelajari. Jadi anak bisa fokus ya. Karena kalau keluar dari kisi-kisi anak juga kan sudah, oh misalnya tentang materi eh, teks apa misalnya ya, udah dipelajari. Jadi kalau mereka sudah dilatih soal-soalnya materi itu, jadi memang kita harus intinya harus saling terkait ya antara pembelajaran dengan latihan soalnya. Jadi tidak eh, anak-anak sudah terbiasa mengerjakan banyak soal hot untuk berbagai teks atau materi yang berbeda-beda. Nah, dari situ nanti anak akan terbiasa ya. Yaitu beberapa tipsnya, mungkin satu lagi ketika menganalisis soal hot itu kita menggunakan kata kuncinya ya. Kata kuncinya apa sehingga tidak terlalu lama untuk menjawab eh, soal-soal hot. Ya mungkin salah satu tipsnya yang bisa dilaksanakan ini. Terima kasih pada Buntik Kusumarati yang telah menanyakan tentang bagaimana agar peserta didik bisa mengerjakan soal-soal hot dengan cepat sehingga tidak mengganggu pembelajaran di materi lainnya. Terima kasih, Mas Diri. Oke, terima kasih Pak Amir untuk jawabannya. Semoga dapat terjawab Ibu Tikus Marati ya. Saya coba ulang. Tadi ada dari jawaban Pak Amir berkaitan tentang memahami konsepnya dulu, bukan menghafal. Nah, bagaimana cara memahami konsep ini dari aktivitas-aktivitas inspiratif tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Itu bagaimana kita bisa memahami konsep-konsep numerasi. Semoga terjawab ya Ibu Tik ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya di dalam Slido. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Untuk pertanyaan yang pertama nih dari Bapak Husnul Abdullah. Bagaimana membuat pertanyaan pemantik yang mengandung unsur numerasinya? Ini akan coba jawab oleh Bu Christine. Silakan Bu Christine untuk bantu menjawab pertanyaan pertama dari kolom live chat. Sekali lagi untuk Bu Christine, sudah bisa mendengar suara saya? Oke, Sudah bisa. Terima oke, kasih. boleh bantu menjawab pertanyaan pertama, Bu Christine? Ya, oke, bagaimana membuat pertanyaan pemantik yang mengandung unsur numerasi? Nah, saya rasa pertama kita harus tahu dulu ya materi apa yang akan kita ajarkan kepada anak, lalu konsep atau konten numerasi apa yang bisa kita sisipkan di dalam pembelajaran kita. Tentunya akan diawali dengan pertanyaan pemantik. Nah, misalkan kalau kita mau belajar tentang tadi ya tentang comparison, saya akan pertama akan membawa beberapa benda dengan ukuran yang berbeda-beda seperti itu. Nah, lalu saya akan menanyakan kepada anak-anak kira-kira mana benda yang paling besar dan mana benda yang paling kecil. Atau saya bisa meminta anak-anak salah satu untuk maju dan bisa saya minta untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar ataupun juga sebaliknya. Nah, atau kalau kita mau mengajarkan tentang price, ini karena saya bahasa Inggris jadi hubungannya dengan materi dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Untuk price, misalkan akan mengajarkan tentang price, saya bisa tanyakan kepada anak-anak berapa uang sakumu setiap hari. Nah, berapa uang sakumu setiap hari? Kemudian kalau dengan uang saku misalkan 5.000 atau 10.000, kira-kira di kantin kamu bisa
jajan apa aja. Nah, itu nanti anak-anak juga sudah memunculkan unsur numerasinya. Mereka berhitung, kira-kira kalau aku punya uang 10.000 biar dapat jajan yang banyak, berarti harus harganya yang sekian. Atau kalau mereka membeli harga yang misalkan teh kotak itu mahal, nah mereka cuma dapat satu, mungkin nggak bisa dapat makanan yang lain seperti itu ya. Jadi saya rasa untuk memunculkan pertanyaan pemantik, kita melihat materi apa yang akan kita sampaikan, lalu kita cari konten dalam numerasinya sehingga kita bisa apa menarik minat anak, tentunya berhubungan dengan keseharian anak juga. Nah, lalu mungkin ada yang bisa menambahkan. Menurut saya seperti itu sih. Jadi selain untuk mata pelajaran bahasa Inggris, misalkan ini ya, pembelajaran di PJOK. Nah, PJOK itu bagi Bapak Ibu guru yang mengajar PJOK banyak sekali loh konten-konten numerasi yang bisa diangkat atau bisa disampaikan tentunya dengan macam-macam pertanyaan pemantiknya. Salah satu materinya adalah makanan sehat, misalkan dengan makanan sehat. Nah, kita bisa menampilkan gambar piring, piring, piring dengan sudah ada pembagian di sini sayurnya, di sini buahnya, di sini lauk pauknya. Nah, seperti itu juga sudah merupakan salah satu pemantik dalam unsur numerasi. Nah, kita bisa menanyakan kira-kira anak-anak lebih banyak makan sayurnya atau lebih banyak makan lauknya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja Pak Husnul Abdullah. Untuk Bu Ruth ataupun Pak Amil mungkin bisa menambahkan. Oke, terima kasih Bu Christine yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Husnul. Kebetulan Bu Christine, saya juga seorang guru PJOK. Sekarang ternyata banyak sekali loh penguatan numerasi di dalam pemberian PJOK. Kalau kita juga untuk memberikan pertanyaan pemantik, banyak sekali nih yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran saya, terutama di PJOK nih untuk memberikan pertanyaan pemantik. Salah satunya dalam materi lempar turbo, ada lempar kayak lempar lumping itu kan. Saya coba contohkan dengan cara pegang yang salah, dengan melempar dengan sekuat tenaga, jaraknya ternyata tidak jauh. Dan saya melempar dengan cara yang benar, ternyata jaraknya lebih jauh. Saya memberikan pertanyaan pemantik, mana jarak yang lebih jauh? Di situ anak bisa melihat kira-kira perbandingan antara jaraknya itu mana yang lebih jauh. Oh, ternyata yang B. Kenapa bisa lebih jauh itu? Dengan cara yang benar. Itu memberikan pengetahuan bahwa apabila kita melakukan dengan benar akan menghasilkan hasil yang baik. Itu juga salah satu contoh penguatan atau pertanyaan pemantik terutama dalam mata pelajaran PJOK. Ya, terima kasih Bu Christine sudah menyinggung tentang mata pelajaran saya. Luar biasa. Walaupun guru bahasa Inggris. Oh iya, Pak Dery, Oke. kan ada suhunya di sini. Oke, terima kasih Bu Christine. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Pak Aminuddin. Bagaimana cara mengembangkan numerasi pada siswa yang belum bisa baca? Mohon dibantu dijawab oleh Ibu Ruth. Silakan Iya, Ibu Ruth. makasih. Ya, kalau tadi belum bisa berhitung, yang ini belum bisa membaca. Tentu memang ini kalau belum bisa membaca, saya pikir tidak menjadi penghalang ya untuk anak-anak belajar numerasi, betul Bapak Ibu? Karena sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya. Maksudnya untuk numerasi awal itu sekalipun mungkin anak kita belum bisa membaca, tapi kita bisa mengajarkan muatan-muatan numerasi seperti tadi bentuk atau berhitung, konsep bilangan, ya, atau tanya jawab, ya, menganalisa seperti tadi pengukuran atau menimbang begitu ya. Jadi seharusnya tidak ada masalah karena kita sebenarnya memasukkan muatan numerasi di dalam kegiatan pembelajaran kita seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak tidak sadar belajar konsep-konsep matematika ataupun berhitung dengan cara yang menarik. Akhirnya mereka eh, merasakan manfaatnya. Oh, saya jadi bisa berhitung nih. Saya jadi tahu bahwa ini segitiga. Saya jadi tahu ini balok. Ini apa misalnya beratnya sekian banyak tanpa kita meminta mereka untuk membaca. Ya, mungkin mereka
belum bisa membaca tidak ada masalah, tapi mereka tetap dapat mengembangkan skill numerasinya. Mudah-mudahan dapat menjawab Pak Aminuddin. Oke, terima kasih Bu Ruth untuk jawabannya. Ternyata kalau belum bisa baca tidak jadi masalah ya, karena kita berkegiatan langsung praktek juga dan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ruth di pematerian. Terima kasih Ibu Ruth, semoga terjawab Pak Aminuddin. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Fadli Mansur. Pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam menghadirkan aktivitas numerasi yang menyenangkan dan inspiratif? Apa saja dampak positif dari aktivitas numerasi yang menyenangkan dan inspiratif? Akan dibantu dijawab oleh Pak Amir. Kami persilakan Pak Amir untuk bantu menjawab. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dari Pak Fadil Mansur ya. Jadi tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menghadirkan aktivitas numerasi sebetulnya beragam ya. Tapi berdasarkan pengalaman di lapangan, salah satu tantangannya adalah perbedaan karakter peserta didik kita yang beragam ya. Misalnya dari kemampuan ada yang high, middle, low, kemudian dari karakter juga ada yang beda-beda ya. Itu akan menjadi satu tantangan tersendiri. Tetapi nah itulah seninya. Seni tantangan yang harus diantisipasi oleh guru. Makanya salah satu strateginya adalah bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya ada satu pengalaman di mana kolaborasi siswa itu dalam membuat proyek itu unik gitu. Jadi dalam satu kelompok murid itu ada yang kesulitan menghafal. Nah, disitulah keluar eh, ide kritisnya. Akhirnya dialog itu sempurna dan itu ada di film tadi ya, yang terakhir yang di YouTube itu. Anak itu sulit menghafal, ternyata dia akalnya cerdas juga ya. Jadi ketika dia terjatuh, dia sambil dengan trik khusus dia terlihat seperti tidak membaca. Padahal itu teksnya ditulis di tangan itu kan. Dan disitulah pada lucunya dan anak-anak memang terasa kocak dan ketika mereka sudah senang dengan pembelajaran yang menginspirasi mereka karena mereka termotivasi akarnya direkam akhirnya pengen tampil perfect mereka ada berlatihnya terus-terusan itu ya karena direkam itu dan kabar gembiranya ternyata di kelompok itu salah satu siswanya mendapatkan beasiswa di UII dan dia sebagai kreator mendirikan Indonesian Youth Foundation ya ketika kuliah dia telah berkeliling ke 15 negara itu ternyata dari sana saya dan berikutnya ternyata ketika saya tampilkan ini menjadi inspirasi nih. Oh ini Kak Fauzi sudah keliling dunia, kuliahnya gratis, pinter bahasa Inggris itu kan. Akhirnya turun temurun kalau ada lomba di kabupaten mereka terinspirasi orang itu menjadi semangat motivasi sebagai bentuk apa ya istilahnya motivasi yang menginspirasi bagi peserta itu untuk bisa belajar seperti itu dan ketika ditanya dampak positifnya dari Indonesia yang menyenangkan itu efek positifnya itu satu menumbuhkan semangat yang luar biasa. Yang kedua kecanduan. Ternyata anak itu kalau belajar senang itu pengen belajar terus. Dan kadang-kadang kebablasannya begini kan kadang-kadang kita sekolah besar karena kita mungkin anak bocor ya belajarnya senang akhirnya semua kelas pengen ke kita padahal kapasitas kita terbatas ya dari misalnya 12 kelas kita hanya bisa menghandle 6 kelas pengennya ganti ke guru kita. Nah itu kan kadang-kadang ada dampak negatifnya guru yang lain jadi agak termarginalkan atau misalnya pembelajaran agak dari situlah kita fungsinya sebagai berbagi ya saling kita agak kumpul berbagi materi kita di sana ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pertanyaan dari Pak Fadil. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amir sudah menjawab pertanyaan dari Pak Fadil. Semoga dapat terjawab. Sangat luar biasa tadi ya, bahwa dengan kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu terdapat dampak positif ya. Karena menyenangkan, anak termotivasi dan akhirnya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Gitu. Jadi kuncinya itu buat pembelajaran menyenangkan walaupun numerasi karena orang berpikir itu sangat sangat sulit berkaitan dengan hitung-hitung, tapi kalau sudah kita coba dengan aktivitas yang menyenangkan akan membuat anak lebih termotivasi lagi. Terima kasih Pak Amir untuk jawaban yang sangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya ya. Kita akan coba open mic.
kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di Zoom. Silakan untuk bisa raise hand apabila ada yang ingin ditanyakan kepada para narasumber pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah ada. Kita buka satu sesi pertanyaan ya, yaitu satu orang. Silakan Bapak Aib Sopian untuk bisa open mic dan bertanya kepada para narasumber. Mohon maaf Pak Aib, suaranya belum terdengar. Coba diulang di unmute kembali. Belum terdengar Pak Aib Sopian? Oke, atau mungkin boleh sambil dibantu untuk ketik di kolom komentar mungkin kalau apabila tidak terdengar suaranya. Atau coba headsetnya dilepas atau menggunakan headset kalau misalnya coba dilepas dari laptopnya. Takutnya kendala di situ, Pak. Oke, boleh bantu aja dulu di kolom komentar, Pak, diketik. Ya. Sambil nunggu Pak Aib mengetik pertanyaannya, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali yang akan open mic, silakan. Kami ada Ibu Emma Lapu dari UPT SMPN 1. Silakan Ibu Emma untuk membuka speakernya. Selamat malam. Selamat malam Ibu Emma. Apa suara saya bisa didengar? Alhamdulillah jelas Bu Emma. Lanjut. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya nih, ketika tayangan tadi dari Pak Amir dan teman-teman lainnya, sepertinya numerasi ini sangat luar biasa untuk diterapkan di sekolah karena lintas mata pelajaran. Nah, bagaimana dengan asesmennya? Ya, eh, apakah ini bisa dihubungkan dengan CP dari setiap mata pelajaran? Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Emma. Pertanyaan berkaitan tentang bagaimana asesmennya untuk pembelajaran lintas mata pelajaran. Untuk para narasumber, apa ada yang ingin bantu menjawab pertanyaan dari Ibu Emma? Baik, saya bantu jawab, boleh, Pak Oke, Dery? boleh silakan Ya, Ibu. ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya, Ibu Emma. Ini yang selalu menjadi pertanyaannya. Apakah asesmennya khusus numerasi? Ya, tidak ya. Jadi kita tidak mengakses khusus numerasi. Tetapi kita menyelipkan muatan numerasi ke dalam pembelajaran. Jadi asesmennya Ibu tetap sesuai dengan apa yang menjadi CP dan TP pembelajaran itu sendiri. Jadi Ibu tidak membuat khusus asesmen numerasi. Begitu Ibu. Tetapi dari pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah itu pembelajaran sosiologi, PKN, atau matematika sendiri pun begitu ya, atau olahraga, tetap tujuan pembelajarannya atau elemen CP-nya sesuai dengan mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jadi yang diakses juga sesuai itu, Bu. Namun muatan numerasi itu adalah yang diselipkan, yang di-embed secara sengaja kepada pembelajaran itu. Karena tadi tujuan kita adalah anak-anak tanpa menyadari, tanpa sadar mereka belajar skill numerasi. Karena numerasi tidak sama dengan matematika. Matematika itu adalah ilmu, ya. Tapi numerasi adalah bagaimana anak-anak menggunakan ilmu matematikanya dalam menjawab masalah atau kondisi mereka sehari-hari. Semoga dapat menjawab, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ruth untuk jawaban yang sangat luar biasa. Bagaimana Ibu Emma? Sudah dapat terjawab? Oke,
Semoga dapat terjawab Mungkin saya Ibu. bisa menambahkan Pak Dery. Oke, boleh. Ada tambahan nih dari Ibu Christine biar lebih kuat jawabannya. Silakan Ibu Christine. Ya, saya juga sepakat dengan Ibu Ruth tadi. Memang kalau dalam numerasi yang lintas kurikulum, lintas mata pelajaran, kita tidak menekankan pada asesmen numerasinya ya. Akan tetapi kita mengajarkan kepada murid-murid kita bagaimana mereka menerapkan kemampuan atau pengetahuan matematika yang mereka sudah miliki untuk memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran kita. Misalkan saya saat menerapkan tadi ya pembelajaran how to make something, nah mereka bisa menerapkan pengetahuan numerasi mereka, misalkan dalam mengatur komposisi dalam masakan, dalam menu-menu mereka, ataupun dalam penghitungan biaya-biaya. Jadi mereka bisa eh, misal cari bahan yang lebih murah harganya, atau kalau mau membuat burger untuk 5 orang, kira-kira mereka butuh berapa timun, ataupun mereka butuh berapa tomatnya, atau berapa keju, seperti itu. Jadi kita bisa lihat numerasi-numerasi melalui aktivitas-aktivitas murid-murid kita, seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengakses gitu ya. Jadi kita lihat saja uh, itu yang menjadi kunci bagaimana supaya murid-murid kita bisa lebih bernalar kritis dan logikanya main dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Terima kasih Pak Dery dan Ibu Emma. Oke, terima kasih Bu Christine dan Bu Ruth sudah menjawab pertanyaan dari Bu Emma. Semoga bisa terjawab. Saya coba garis bawahi kembali bahwa kegiatan numerasi lintas mata pelajaran kita tetap fokus pada tujuan pembelajarannya. Jadi bukan merubah mata pelajaran sosiologi PJOK menjadi matematik, tidak. Tapi dalam prosesnya terdapat penguatan numerasinya yang pasti berguna untuk kehidupan sehari-hari, kehidupan pekerjaan kelak, ataupun kehidupan di sekolah. Semoga bermanfaat. Tak terasa, Bapak Ibu guru yang sudah hadir, sudah pukul 8 malam. Waktunya sudah habis di jam 8 malam. Sebelum saya tutup untuk kegiatan webinar pada malam hari ini berkaitan tentang numerasi, kita coba dengarkan penguatan terlebih dahulu dari teman belajar kita. Kira-kira apa saja penguatan yang didapat dalam aktivitas hari ini. Yang pertama, silakan kepada Ibu Ruth untuk memberikan penguatan terlebih dahulu atau closing statement. Iya, baik. Terima kasih Pak Dery. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang terus setia ya bersama-sama dengan kami. Jadi kembali saya sampaikan bahwa matematika tidak sama dengan numerasi, namun kita mengapa perlu numerasi? Karena ada banyak hal yang kita dapat pelajari di sana, tidak hanya melulu tentang angka, tetapi ada critical thinking, making decision, ya, pembuatan keputusan, percaya diri, ada karakter juga. Jadi saya ingin kita mengambil kesempatan. Jadi kalau numerasi ini seize the opportunity. Mari kita ambil kesempatan di setiap pembelajaran kita memasukkan muatan numerasi. Sekalipun saya tahu tidak semua kegiatan atau kegiatan pembelajaran kita harus dipaksakan ada muatan numerasinya. Saya juga sangat memahami itu. Tetapi selagi masih ada kesempatan, mari kita masukkan muatan numerasi ini. Dan saya ingin setiap anak-anak secara tidak sadar belajar matematika atau numerasi dengan kegiatan yang menyenangkan dan menarik, karena learning for life is fun. Terima kasih. Luar biasa Ibu Ruth, closing statement-nya sangat-sangat menginspirasi teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Ruth. Untuk closing statement yang kedua dan sekaligus penguatan dari teman belajar yang kedua, yaitu Ibu Christine. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Dery. Sebagai guru bahasa Inggris ya, awalnya memang pemahaman saya secara pribadi menganggap bahwa numerasi itu sama dengan matematika. Dan dengan kita belajar dan belajar terus, akhirnya saya mendapatkan insight bahwa numerasi itu bukan matematika. Nah, hal itu yang saya juga ingin
sampaikan dan ingin kita semua sebagai guru pun kita juga menyebarluaskan konsep-konsep dari numerasi yang baik dan benar. Sehingga miskonsepsi-miskonsepsi numerasi itu bisa dikikis dan generasi-generasi yang akan datang bisa tertanam numerasi yang baik karena kita tahu numerasi itu mempunyai dampak yang sangat baik untuk perkembangan bangsa dan negara kita. Nah, untuk yang terakhir Pak Dery, saya punya sedikit pantun. Boleh Mantap, ya? silakan Bu Christine. Ya, boleh komen cakep gitu atau boleh Iya, bilang ya Pak Dery cakep gitu ya. siap Bu Christine. Ya, siap ya Bapak Ibu semua. Makan nasi pakai sambal teri. Cakep, Cakep. Sampai nambahnya 2 kali. cakep, Yuk kita terapkan numerasi dalam kehidupan cakep. sehari-hari. Cakep, Terima luar biasa kasih. sekali Bu Christine pantunnya. Tepuk tangan dulu dong Bu, untuk Bu Christine. Oke, terima kasih Bu Christine untuk closing statement dan pantunnya yang sangat luar biasa. Selanjutnya lanjut ke closing statement sekaligus penguatan dari teman belajar yang ketiga yaitu Bapak Amir. Silakan untuk Bapak Amir, kami Ya, persilakan. karena sudah begitu lengkap ya di closing tadi oleh pemateri satu, pemateri dua. Pada intinya numerasi ya dengan singkat itu ya bagaimana seseorang menggunakan kemampuan matematik untuk mencari solusi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Ya. Namun salah satu tantangan yang perlu dihadapi seorang guru adalah bagaimana seorang guru mampu membahasakan angka-angka itu dalam pembelajaran. Jadi bagaimana siswa itu tidak merasa numerasi itu menjadi satu hal yang menjadi momok seperti di matematika itu yang perlu tantangan seorang guru lakukan pembahasan angka menjadi kalimat ya dalam pembelajaran itu yang paling penting untuk dilakukan seorang guru bagaimana supaya numerasi itu ya bisa menyatu dengan pembelajaran di kelas Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya juga akan menutup pertemuan malam hari ini dengan pantun yang singkat ya. Boleh Pak Amir, cakep juga nih Oke, ya. iya. Ke Australia melihat kanguru. Cakep, Lanjut ke Yaman untuk rekreasi. Kalau Anda cakep, seorang guru, jangan lupa cakep. praktek numerasi. Oke, terima kasih. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi Luar biasa. wabarakatuh. Jangan lupa ya praktek numerasi dalam pembelajarannya. Sangat luar biasa. Terima kasih untuk seluruh teman belajar yang sudah memberikan closing statement dan penguatannya. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan guru semua. Oke, Bapak Ibu pada malam hari ini silakan Bapak Ibu dapat melakukan daftar hadir dan umpan balik di link yang akan di-share oleh tim di kolom komentar untuk mengisi daftar hadir dan juga umpan baliknya. Silakan Bapak Ibu ya, sudah disediakan di kolom komentar. Silakan bisa klik linknya untuk masuk dan input daftar hadir pada malam hari ini sekaligus umpan baliknya untuk aktivitas agar menjadi perbaikan kepada kami selaku tim dari PMM. Selanjutnya, oke, terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Jangan lupa Bapak Ibu semua share pengalaman belajar hari ini di media sosial menggunakan tagar #Kurikulum Merdeka di PMM. Lalu tag Instagram Story akun @dirjen_GTK Kemdikbud biar di-repost langsung oleh akun resminya Dirjen GTK Kemdikbud. Kapan lagi bisa di-repost oleh akun resmi Dirjen GTK? Silakan Bapak Ibu untuk berbagi pengalamannya di media sosial. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Semoga webinar malam hari ini bisa bermanfaat dan dapat menginspirasi dan dapat mulai mempraktikkan aktivitas yang terdapat penguatan numerasinya dalam pembelajaran Ibu Bapak di sekolah. Saya dari Munadir Hadian selaku moderator, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih semuanya. Silakan boleh Bapak Ibu untuk meninggalkan Zoom. Oke, terima kasih banyak Pak.